Nggak ada yang lebih indah daripada saling mengasihi, saling mencintai, dan di situ adalah hakikat iman. Adapun kebencian, kedengkian, permusuhan adalah hal yang nggak enak, adalah musibah, adalah bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Yadullah ma'al jamaah, bantuan, bimbingan, pertolongan dari Allah Taala, keberkahan dari Allah. Kalau kita berkumpul, kalau kita guyub, kalau kita bersama-sama. Al-jamaah rahmah, wal furqah azab. Persatuan itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Perpecahan itu adalah azab dan murka dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, beliau datang itu adalah untuk mengumpulkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kasih sayang. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta ini. Rahmat dan kasih sayang. Nabi mencontohkan, bukan cuma nyuruh kita, tetapi Nabi bukan cuma sekedar menyuruh kita menyayangi, tetapi mencontohkan kepada kita bagaimana cara kita menyayangi. Nabi ngajarin, mencontohkan kepada kita bukan cuma menyayangi sesama manusia, tetapi bahkan menyayangi kepada hewan, rahmat dan kasih sayang kepada binatang. Rasulullah SAW sampai melarang Muslim untuk memukul binatang tuh di wajahnya. Dulu tuh hewan ternak atau hewan tunggangan tuh untuk ditandai kepemilikannya itu dicap dengan besi panas itu di badannya dia. Dicap dengan besi panas untuk ditandain, distempel, ini milik peternakan ini, milik saudagar ini, ada pemiliknya sendiri. Terus sekali Nabi melihat cap tersebut, tanda kepemilikan tersebut, tahu gak di mana ditandainya? Di muka hewan itu. Maka Nabi Muhammad marah, siapa orang-orang yang demikian zalim, menyakiti hewan, dia menandai hewan bukan di badannya tetapi di wajah dari hewan tersebut. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rahmat, kasih sayang, kepeduliannya, Nabi bilang kepada orang-orang sahabat-sahabatnya yang berkendara, melakukan perjalanan berkendara. Naik kendaraan zaman dulu ya naik unta atau kuda atau keledai. Mereka naik unta, kuda atau keledai ataupun baglah. Baglah itu adalah sebuah hewan hasil persilangan, kawin silang antara kuda dan keledai. Namanya itu jadi baglah. Nah itu ketika orang tuh naik kuda ataupun naik keledai saat melakukan perjalanan panjang berhari-hari, itu Nabi bilang saat dia beristirahat, saat dia lagi berhenti beristirahat, turun dari kudanya, turun dari untanya, turun dari keledainya. Jangan dia beristirahat, istirahatnya itu di atas kuda. Dia kudanya nggak jalan, nah udah dia duduk aja di atas kuda. Dia beristirahat di atas kuda, kudanya nggak jalan. Kudanya juga perlu beristirahat. Istirahatnya itu dengan menurunkan tumpangan dia, menurunkan tunggangannya. Begitu juga unta ataupun keledai. Sampai istirahatnya dan kenyamanan binatang dipikirkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu rasa kasih sayang, baik itu terhadap semua makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia, itu adalah perintah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, ini hadis al-hadis al-musalsal bil awaliyah, sebagaimana kita meriwayatkan dari guru-guru kita. Di antara guru-guru kita yang kami meriwayatkan hadis al-musalsal bil awaliyah dari mereka adalah Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Begitu juga Syekhana Al-Habib Umar yang dia dapat dari gurunya juga. Begitu juga Syekhana Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Umar bin Hamid Al-Jailani, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Wah, kebanyakan dari mereka juga mengambil daripada hadis musalsal ini Anil Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan. Ini adalah al-hadis al-musalsal bil awaliyah atau al-hadis al-musalsal bir rahmah, di mana Rasulullah bersabda, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman, Allah yang Maha Penyayang tabaraka wa taala. Sayangi siapapun yang ada di muka bumi, niscaya Allah taala akan sayang kepada kalian. Begitu juga malaikat-malaikat Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Disuruh kita menjadi orang yang penyayang. Ini seorang murid, pertama yang dia kaji, pertama yang dia dengar dari gurunya adalah untuk menyayangi. Makanya disebut ini al-hadits al-musalsal bil awaliyah, hadis yang bersilsilah. Sebab setiap guru ketika bilang kepada muridnya itu pertama yang diajarin guru kepada muridnya adalah ini, untuk menyayangi. Orang kalau nggak bisa menyayangi, nggak tahu cara menyayangi, berarti dia nggak tahu cara beragama, nggak tahu cara menjalankan Islam, nggak tahu cara beriman. Kalau dia nggak tahu cara mengasihi, nggak tahu cara menyayangi. Rahmat dan kasih sayang itu Nabi bilang di dalam hadis, la tunza'u rahmah illa min syagi. Rahmat dan kasih sayang, sifat kasih sayang tidak dicabut dari orang kecuali orang yang sial. Orang yang nggak punya kasih sayang adalah orang yang sial. Man la yarham la yurham. Yang nggak punya kasih sayang nggak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majelis kita ngajarin cinta. Ngajarin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajarin kita cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, ngajarin kita cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad, mengajarkan kita cinta kepada tabi'in, ngajarin kita cinta kepada ulama wassalihin, ngajarin kita cinta kepada umat Nabi Muhammad, bahkan ngajarin kita cinta kepada nabi-nabi yang lain. Ngajarin kita cinta kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Zakaria, Yahya, Ilyas. Bahkan ngajarin kita cinta kepada para wali-wali, bukan wali-wali dari umat Nabi Muhammad aja, wali-wali dari umat yang lain. Wali-wali dari umatnya Nabi Musa, wali-wali dari umatnya Nabi Isa, seperti Ashabul Kahfi, seperti Sayyidina Khadir, seperti Juraij. Ngajarin kita cinta kepada orang-orang yang mulia dari kekasih-kekasih Allah dari umat manapun juga. Ngajarin kita kecintaan kepada mereka. Dan ini adalah agama. Bagaimana di dalam Al-Quran kita diajar untuk cinta kepada keluarganya Imran, mengidolakan, mencintai, mengagumi mereka. Diajarkan doa yang dipanjatkan oleh istrinya Imran. Untuk apa? Untuk kita contoh doa tersebut. Untuk kita contoh doa tersebut. Bagaimana beliau bernazar, bagaimana beliau berdoa istrinya Imran. Begitu juga bagaimana tuh umatnya Nabi Isa, Ashabul Kahfi itu umatnya Nabi Isa. Mereka wali-wali, para pemuda. Para pemuda. Ini kan namanya majelis Hayatul Fata. Kehidupan para pemuda. Kehidupan para pemuda dari umat yang terdahulu, para pemuda masih muda udah jadi wali. Siapa yang masih muda udah jadi wali? Ashabul Kahfi. Idgamu fagalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ya, sampai mereka berdoa dalam doanya kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat darimu dan minta diberikan petunjuk, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, dituntun. Tahu gak, mendapatkan guru pembimbing itu adalah tanda keberuntungan, tanda orang yang diberikan hidayat. Allah kalau mau ngasih hidayat kepada hambanya, dikasih tuh hamba guru pembimbing yang dia ikuti, yang dia contoh, yang dia teladani. Tapi orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, dia nggak punya guru yang ngebimbing dia. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberikan hidayat oleh Allah, maka dia ngikutin jalan hidayat, menempuh jalan hidayat, ngikutin orang-orang yang dapat hidayat, ngumpul bersama orang-orang yang dapat hidayat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan istiqamah, jalannya siapa? Jalannya orang yang dapat nikmat dari Allah Ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak punya mursyid, nggak punya pembimbing, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang nasihatin dia, nggak punya guru, nggak kenal sama wali-wali. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenalkan kita kepada para aulia.
Allah Ta'ala jadikan kita cinta kepada mereka. Allah Ta'ala kenalkan kita kepada guru-guru, pembimbing, mursyidin. Dan Allah Ta'ala jadikan kita cinta dan meneladani mereka. Itu nikmat, anugerah dari Allah. Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir menasihati putranya Ja'far Shadiq. Beliau bilang, Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh. Pasti tersesat orang yang tidak punya guru yang membimbing dia, yang menuntun dia. Orang kalau nggak punya guru bakalan tersesat. Pasti tersesat. Itu yang ngaji tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Ngaji tanpa guru, baca kitab, belajar ilmu, tapi nggak pakai guru, maka ilhamnya datang dari mana? Dibisikin sama syaitan. Tapi orang-orang yang punya guru, maka dia dapat tuh bimbingan, tuntunan dari ahli nur. Orang-orang yang memiliki cahaya di dalam batin dan hatinya, yang ngebimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tinggal di mana namanya, di Madian. Di Madian tinggal 10 tahun bersama Sayyidina Syuaib, mertua beliau. Dinikahkan oleh Syuaib dengan putrinya Syuaib yang kecil, yang muda. Kemudian tinggal di sana selama 10 tahun. Padahal tugasnya cuma 8 tahun, tapi ditambah lagi 10 tahun. Jadi 10 tahun totalnya beliau tinggal bersama Nabi Syuaib, mendampingi Sayyidina Syuaib. Dapat bimbingan, dapat tuntunan, dapat nasihat, dapat pengalaman dari Sayyidina Syuaib. Masya Allah. Udah gitu nggak cukup sampai di situ. Sayyidina Musa minta kepada Allah Ta'ala adalah adiknya Nabi Harun untuk diangkat menjadi nabi, mendampingi Sayyidina Musa, sehingga Nabi Musa di dalam berdakwah, di dalam berjalan mengemban syariat Allah enggak sendirian, didampingi oleh seorang nabi, adik beliau, saudara beliau Sayyidina Harun. Nabi Musa bilang dalam doa munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Minta ya Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, yassir li amri, mudahkan urusanku, uhlul 'uqdatam min lisani, buka simpul yang mengikat lidahku. Buka simpul yang mengikat lidahku, sehingga dia bisa berucap dengan ucapan yang masuk ke dalam hati para pendengarnya beliau. Minta dibukakan simpul yang mengikat lidahnya, hingga yafgahu gauli, biar orang pada ngerti sama omongan saya, faham sama omongan saya. Itu ucapan yang keluar dari hati, masuknya ke dalam hati. Ucapan yang sebatas mulut ya cuma sampai di kuping doang, nggak masuk sampai ke dalam hati. Maka minal janan wasal ilal janan wa ma kana min lisan lam yatajawwazal adzan. Ucapan yang datang dari hati nyampainya ke hati. Ucapan yang sumbernya cuma dari mulut doang, ya cuma sebatas kuping aja, nggak masuk lebih jauh daripada kuping. Nabi Musa pengen omongannya itu yafgahu gauli, biar orang ngerti, faham, sampai pesan saya ke dalam otak dan pemikiran mereka. Kalau udah sampai tinggal hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ucapan itu sampai ke hatinya dapat hidayat. Kalau enggak ya udah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi Musa doa, yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Jadikan aku wazir, orang yang ngebantuin aku, pendamping aku, sama-sama mengemban dakwah ini. Siapa? Dari keluargaku. Minta keluarganya, salah seorang keluarganya untuk mendampingi Nabi Musa. Siapa? Harun, akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, perkuat aku dengan keberadaan saudaraku bersamaku di medan dakwah ini. Wa asyrikhu fi amri, ikutkan dia, musyarakah, berkongsi di dalam dakwah ini. Asyrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Itu ulama bilang enggak ada seorang kakak, seorang saudara yang berjasa kepada saudaranya seperti Nabi Musa kepada Nabi Harun. Itu ngasih jasa, ngasih pemberian, bukan mobil, bukan ngasih mobil buat adiknya, bukan ngasih istana buat adiknya, tetapi jasa beliau meminta kepada Allah agar adiknya dilantik menjadi nabi, diangkat nabi, dilantik menjadi nabi. Sayyidina Harun bersama Nabi Musa.
mengemban dakwah ini. Dan beginilah seseorang di dalam berdakwah itu gembira kalau ada pendakwah lain yang mendampingi dia. Bukan cemburuan, bukan marah, bukan ngambek. Kata Sayyidina Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang hidup di Qarn Ashir di abad ke-10 Hijriyah, beliau bilang ini ulama-ulama yang ada di Mesir, di negerinya dia. Ini 4 abad yang lalu. Ini ulama-ulama yang ada di Mesir, itu mereka ini kalau ngelihat muridnya, jamaahnya duduk sama ustadz yang lain, hadir pengajian di tempat yang lain, marah, cemburu, persis kayak perempuan kalau lagi di madu. Persis kayak perempuan kalau lagi di madu. Itu nggak dewasa, bukan sifat pendakwah. Pendakwah sejati justru pengen semua orang berdakwah. Pengen semua orang berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian, wahai umat Muhammad, sekelompok umat yang berdakwah. Untuk berdakwah kita nggak cukup 1 orang, 2 orang, 10, 20, 100, 1000, 5000, 10. Nggak cukup. Tapi kita butuh umat. Umat semuanya berdakwah. Semua umat ini berdakwah. Semuanya. Kita memerlukan semua umat ini untuk berdakwah. Ngajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Amar ma'ruf pakai cara yang ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, bukan bil mungkar. Nahi mungkar bil mungkar, mungkarnya tadinya 1 jadi 2 dong. Nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, dengan cara baik-baik, bukan dengan cara yang mungkar. Begitu. Jadilah gembira kalau ada orang lain yang ngebantuin kita. Sama kayak orang siskamling, kalau dia sendirian berjaga di satu kampung, ya susah. Ditambahin 1 lagi yang ngejagain, alhamdulillah makin ringan, bisa bagi tugas. 3 orang, makin ringan lagi. 10 orang, makin ringan. 100 orang, waduh, makin santai lagi. Sama orang disuruh seperti seseorang diperintahkan, tolong sapu lapangan bola ini. Dia suruh nyapu Monas. Suruh nyapu Monas, suruh sapuin. Suruh ngepel, suruh nyapu Monas itu satu komplek Monas suruh dia sapuin sendirian. Ketika dikatakan kamu nggak sendiri, saya kirim 1 orang lagi ngebantuin kamu. Mestinya marah atau girang? Girang, makin ringan tugas saya, berkurang setengahnya. Ditambah lagi, saya kirim 5 orang, tambah girang. Saya kirim 10 orang, tambah girang. Saya kirim 1000 orang, waduh lebih girang lagi. Wah ini dakwah luas. Indonesia ada berapa belas ribu pulau. Kita belum menjangkau semuanya. Di dunia ini ada berapa banyak negara, ada berapa puluh ribu, berapa ratus ribu pulau-pulau. Masuk, kita belum menjangkau semuanya. Seandainya kita diberikan, umur kita ini diberikan 10 kali lipatnya. Kita hidup bukan cuma sekali, 100 kali kita hidup. Kita masih belum selesai menjalankan tugas dakwah ini. Masih banyak yang belum kita capai. Masih banyak tempat yang kita belum sampai untuk menyampaikan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ente kalau naik pesawat, lihat tuh di bawah tuh ada pulau-pulau kecil. Ya Allah, kita belum menyampaikan dakwah ke pulau tersebut, cuma lewat di atasnya aja. Lewat lagi ada pulau kecil lagi, kita belum menyampaikan dakwah ke situ. Terus demikian banyak. Seandainya kita punya waktu 1000 tahun, ini dakwah belum tuntas. Karenanya itu kita harus girang dengan keberadaan pendakwah lain yang berdakwah. Yang penting dakwahnya ngajak ahlus sunnah wal jamaah. Jangan bikin fitnah. Dakwahnya itu amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara yang caci maki, bukan ngajak orang berantem, bukan ngajak orang berkelahi, bukan memprovokasi massa, ngajak orang bermusuhan. Itu kan dakwah nih, dakwahnya Allah. Dakwah ini dakwahnya Allah. Ini jalan metodenya Rasulullah. Nggak bisa kita, nggak saya mau dakwah pakai cara saya sendiri, nggak bisa. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalanku, pakai jalannya Rasulullah. Kalau nggak mau pakai caranya Rasulullah, cari jalan sendiri. Ini dakwah nih, jalannya Rasulullah. Ad'u ilallah, saya ngajak orang kepada Allah, bukan ngajak orang ke individu saya, ke pribadi saya, ya, ke dunianya saya, ke majelisnya saya, ke calonnya saya, ke partainya saya. Enggak, ngajaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini jalanku.
dan juga terbuka siapapun yang mengikut di jalan ini, cuma syaratnya satu, ya, ngikutin Nabi Muhammad. Ana wa manit taba'ani, orang-orang yang mengikuti aku. Jadi dakwah ikutin Nabi, bukan ngikutin setan. Oh, kita kalau dakwah pakai caranya Nabi, nggak ada, nggak bakalan berkembang. Jadi kalau dakwah nggak boleh pakai cara Nabi. Kalau kita pakai cara Nabi nggak bakalan berkembang Islam. Jadi kalau kita mau berdakwah harus pakai caranya setan, mau pakai caranya iblis. Ini sekarang ente ngajaknya ke iblis sampai ke Allah. Kalau kita ngajaknya kepada Allah Ta'ala dengan syariatnya Rasulullah, pakai caranya Nabi Muhammad. Jangan pakai caranya setan. Caranya Nabi nggak mempan. Ya, caranya iblis baru mempan. Dia nggak mempan kalau kita pakai caranya Nabi Muhammad. Caranya Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Dan Nabi Muhammad SAW seimbang. Beliau berdakwah dengan tegas sesuai dengan porsinya. Porsi ketegasannya itu nggak berlebihan, tegas. Begitu, rahmatnya juga sesuai dengan porsi rahmatnya. Kemudian juga bahkan di dalam jihad dengan pedang, pada porsinya. Nggak keluar dari porsinya, nggak berlebihan. Semuanya itu pas, tepat. Porsi rahmat, porsi tegas, porsi kasih sayang, porsi pedang, semuanya. Begitu. Rasul SAW adalah imam, pemimpin. Pemimpin para orang-orang yang asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dan dalam asyidda 'alal kufar teladannya Nabi Muhammad. Dalam ruhama bainahum teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzillatin 'alal mu'minin teladannya Nabi Muhammad. A'izzatin 'alal kafirin teladannya adalah Nabi Muhammad. Jahiduna fi sabilillah teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ngajak orang rahmat, kasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi, bukan ngajak permusuhan. Sebab yang ngajak permusuhan itu bukan ulama, tapi anteknya setan. Iblis innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah masyarakat permusuhan dan kebencian, ngajak orang musuhan, ngajak orang membenci. Ayo kita benci yang sana, kita benci yang sini, kita benci kelompok ini, kita benci ras ini, kita benci suku ini, kita benci negara ini. Nggak ada, Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin kita mengasihi. Al muslim akhul Muslim, itu ajaran Nabi. Muslim sama Muslim bersaudara. La yadhlimuh, la yakhdhuluh, la yahgiruh. Muslim itu adalah saudara. Nggak boleh saling menzalimi, nggak boleh merendahkan, nggak boleh meremehkan, nggak boleh saling menjatuhkan. Begitu juga kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim haram untuk dinodai darahnya, hartanya, keluarganya, kehormatannya. Nggak boleh dinodai. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain saling bersaudara. Jangan mudah terpancing dengan para provokator. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang orang fasik bawa berita yang isi beritanya ngajak kita untuk saling bermusuhan, jangan dipercaya. Tabayun dahulu, terlebih dahulu tabayun. Merujuk kepada Rasulullah, marja'iyah kita Nabi Muhammad, rujukan kita Nabi Muhammad dan orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Wa'alamu anna fikum Rasulullah la yuti'akum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Masyaallah, ulaika humur rasyidun. Itu Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ketahuilah di tengah-tengah kalian Rasulullah. Merujuknya ke Nabi Muhammad, jangan merujuknya ke penyanyi, jangan merujuknya ke pedangdut, jangan merujuknya ke bintang film, jangan merujuknya ke artis, jangan merujuknya ke pemain bola, jangan merujuknya ke petinju, jangan merujuknya ke orang gila yang sakit jiwa. Merujuknya kepada Nabi Muhammad dan orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Merujuk kepada ulama yang jelas, yang asal usul, bukan yang tahu-tahu muncul nggak jelas, kemarin belum ada, tahu-tahu muncul ulama begitu viral. Lah, bukan itu yang kita ikutin. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ulama kalau sejalan sama Nabi ayo, tapi kalau beda sama Nabi tinggal, jangan diturutin. Ya, kalau kita ngelihat sesuatu itu pakai kacamata untuk ngebandingin tuh orang sesuai di jalan Nabi atau enggak.
berada di relnya Rasulullah atau enggak. Kalau dia berada di rel, ikutin. Keluar dari rel, jangan kita ikutin. Relnya itu apa? Syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tadi itu di Syama'il dibilang, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi ala al-ma'na al-jazal. Beliau perangainya itu humble, tawadhu, ramah, santun kepada setiap orang, dan ucapannya itu satu kalimat tetapi mengandung banyak makna. Sallallahu alaihi wasallam, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila dipanggil oleh si miskin, Nabi menjawab dengan sigap, menjawab panggilan orang miskin dengan sigap. Sallallahu alaihi wasallam, huwal abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Orang miskin aja dilayanin, diladenin. Begitu. Semua orang diladeni, hatta yang miskin, hatta yang yatim. Diladeni oleh Rasulullah, direspon, dijawab oleh Nabi Muhammad, diperhatikan, dimuliakan. Sampai setiap teman duduk Nabi Muhammad, setiap sahabat yang pernah duduk kepada Rasulullah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yang melihat pandangan pertama kepada Nabi, dia gentar, dia takut, berasa karisma dan wibawa besar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang udah duduk dengan Rasulullah pasti langsung jatuh cinta. Setiap orang yang pernah duduk bersama Nabi ngerasa dirinya paling diperhatikan oleh Nabi, paling disayang oleh Nabi, paling dicintai oleh Nabi. Mereka nggak bangun, melainkan tuh nggak kangen kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu akhlaknya Nabi. Ulama yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad, ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad, ngejalanin syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutin yang demikian. Sebab kalau kita ikutin mereka, kita selamat. Apabila kita ikutin mereka, kita ikutin Rasulullah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Di tengah-tengah kita itu ada Rasulullah, ada sunnahnya Nabi, ada syariatnya Nabi, ada akhlaknya Nabi, ada sebutannya Nabi Muhammad, disebarkan, ditebarkan di tengah-tengah kita. Nah, ciri orang yang merujuk kepada Rasulullah SAW, ciri orang yang di dalam hatinya ada Rasulullah. Siapakah orang tersebut? Apa ciri orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad? Cirinya adalah Allah habbaba ilaikumul iman. Dijadikan itu orang cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan, dan dihiasi keimanan, ketaatan di dalam hatinya hingga dia terobsesi untuk keimanan dan ketaatan. Obsesi akan hal tersebut, dan dibikin benci kepada kekufuran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kezaliman. Itu diletakkan tuh, cinta iman dalam hati, benci kufur di dalam hati orang tersebut. Ini ciri orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, beliau di dalam doanya beliau bilang, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yugarribuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbak ahab ilayya minal ma'il barid lidh-dham'an fi yawmin sa'if. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kecintaan kepada Allah, cinta dari Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan aku cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, cinta kepada Allah dan cinta orang yang dicintai oleh Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai Allah. Bukan cuma itu doang, cinta kepada amalan, perbuatan yang bisa mendekatkan dia kepada cinta dari Allah Ta'ala. Kalau saya kerja ini amalan, Allah bakal cinta kepada saya. Ya Allah, saya minta agar saya cinta kepada amalan ini. Bukan minta saya minta biar bisa ngerjain amalan itu. Enggak. Tapi saya minta mencintai amalan yang bisa mendekati saya kepada cinta dari Allah Ta'ala. Begitu jalurnya tuh. Begitu jalurnya. Subhanallah. Kalau dia udah cinta kepada amalan tersebut, mengamalkan ketaatan memang berat, sulit. Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam 1000 rakaat. Al-Faqih Al-Muqaddam tiap malam 1000 rakaat. Rabi'ah Al-Adawiyah tiap malam 1000 rakaat. Itu ketaatan kayak begitu. Tapi kita dibilang kalau kita nggak bisa taat, cinta kepada amal taat,
cinta kepada amal taat itu udah anugerah besar. Saya mencintai sholat malam walaupun saya belum bisa sholat malam. Saya mencintai sholat jamaah walaupun belum bisa rutin sholat jamaah. Saya mencintai sedekah walaupun belum bisa banyak bersedekah. Saya mencintai belajar menuntut ilmu walaupun saya belum bisa menuntut ilmu dengan benar. Saya mencintai dakwah walaupun saya belum bisa berdakwah dengan benar. Saya mencintai sholat tahajud 1000 rakaat tiap malam walaupun saya boro-boro 1000 rakaat 2 witir aja kagak, nggak ada kerjain. Tapi minta dulu cinta kepada amalan, amal baik. Dengan kita cinta kepada amal baik tersebut, kita nyampe. Ada satu orang tuh, tiap dia ngimamin sholat, dia bacanya Qul huwallahu ahad. Habis Fatihah, Qul huwallahu ahad. Terus terkadang habis Fatihah, dia baca surat. Habis surat, yang dibaca Qul huwallahu ahad. Sampai makmumnya pada komplain. Ini orang kenapa yang dibaca Qul huwallahu ahad? Tapi nggak ada orang yang bilang ini bid'ah, ini syirik, nggak ada. Akhirnya itu makmum dia merujuknya bukan ke nafsu, merujuknya bukan ke hasud, bukan ke iri, bukan ke dengki, tapi dia merujuknya itu bukan ke tetangga yang jutek, tapi dia merujuknya kepada Nabi Muhammad wa alamu anna fikum Rasulullah. Dia heran, kenapa nih orang tiap hari bacanya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Pokoknya tiap ngimamin sholat, suratnya itu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuh imam di kampung saya, itu kalau ngimamin sholat selalu bacanya Qul huwallahu ahad. Atau kalau dia baca surat yang lain ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Muhammad. Sini panggil datang. Datang menghadap Rasulullah, Nabi nanya, kenapa ente kok tiap sholat bacanya Qul huwallahu ahad? Maka dia bilang, ya Rabb, Qul huwallahu ahad, fiha sifatur rahman. Di dalam surat ini ada sifat-sifatnya Rahman. Wa ana uhibbuha. Saya suka banget sama ini surat. Sebab di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya cinta sama ini surat karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Maka Nabi bukan bilang, kamu ngarang, kamu melanggar syariat, kamu bikin khurafat, kamu ngarang-ngarang cara sholat. Nabi nggak bilang begitu. Nabi Muhammad bilang kepada orang tersebut, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Qul huwallahu ahad membuat kamu masuk ke dalam surga. Yang bikin kamu masuk surga cinta kepada surat Qul huwallahu ahad. Nabi bilang di dalam hadis suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Baca surat Al-Ikhlas pahalanya sama seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Ayo kita di majelis ini, siapa yang di majelis ini udah baca Al-Qur'an dari awal sampai hatam? Ada gak? Nggak ada kan? Itu Nabi bilang baca sekali surat Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Qur'an. Kalau 2 kali 2/3. Kalau 3 kali kita baca seperti baca Quran full. Kita membacanya sepertiga. Orang itu membaca surat Al-Ikhlas dengan 1 nafas juga dia bisa baca. 3 kali nafas, ya dalam 5 detik, kurang dari 10 detik, dia sudah ditulis pahala menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ayo nih di majelis kita ini, kita mau pulang dapat pahala yang semacam ini. Ayo sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita baca dapat. Nih sekarang nih udah ditulis seperti membaca Al-Qur'an full dari awal sampai hatam. Alhamdulillah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cinta kepada surat Al-Ikhlas bikin orang masuk surga. Begitu juga cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan bikin orang masuk surga. Nah, sebaliknya cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kemungkaran, awas akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah taala jadikan tuh kecintaan kita cinta kepada kebaikan dan orang-orang baik. Cinta kepada ketaatan dan orang-orang yang taat, cinta kepada kesolehan dan orang-orang yang soleh, cinta kepada ilmu dan orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang menyebarkan ilmu.
dan dijadikan kita sebagai orang yang mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah, mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai Rasulullah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang cinta kepada ketaatan, mencintai orang yang cinta kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu kita cinta kepada semua orang-orang soleh dari umatnya Nabi Muhammad ataupun luar umatnya Nabi Muhammad. Cinta kepada para wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad ataupun di luar umatnya Nabi Muhammad. Apalagi yang di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kecintaan ini Allah Ta'ala masukkan kita di dalam syafaatnya Nabi besar Muhammad, syafaatnya aulia wa salihin. Ini majelis namanya majelis Hayatul Fata, hidupnya para pemuda. Hidupnya para pemuda, isi hidupmu dengan kecintaan kepada yang pantas dicintai. Orang yang tidak mau cinta kepada yang pantas dicintai dihukum oleh Allah dengan mencintai yang gak pantas. Suruh cinta yang pantas dia nggak mau. Cinta kepada sahabat nggak mau. Cinta kepada ahlul bait nggak mau. Cinta kepada wali-wali nggak mau. Cinta wali songo nggak mau. Cinta kepada sunan ini sunan itu nggak mau. Cinta kepada kepada Sahibul Ratib Al Habib Abdullah Al Haddad nggak mau. Cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani nggak mau. Akhirnya dihukum sama Allah. Cintanya kepada penyanyi, cintanya kepada berangdut, cintanya kepada petinju, kepada pemain bola, cintanya kepada orang yang sekalipun gak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintain yang pantas, yang layak dicintai. Kalau enggak kita dihukum oleh Allah mencintai orang yang gak pantas. Ikuti yang layak. Kalau enggak kita dihukum meneladani yang tidak layak. Nah, itu isi hidup kita. Pemuda terutama isi hidupnya dengan mencintai orang hadir ke masjid, hadir ke majelis, orang tua hadir ke majelis, ke masjid. Indah, luar biasa. Tapi lebih indah lagi kalau anak-anak muda doyan masjid, itu istimewa. Masih muda udah doyan nama masjid, itu istimewa. Itu Allah Ta'ala bilang dalam hadits qudsi, ayyuhasyab an-nashi' fi ta'ati at-tarik syahwatahum min ajli anta indi kaba'dhi malaikati. Duhai pemuda yang ninggalin syahwatnya untuk Allah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu di antara para malaikat-malaikatku. Ini kehidupan pemuda kayak begini. Kehidupan enak bagi para pemuda kalau dia subuhnya di masjid. Kehidupan enak bagi pemuda maksain diri bangun sebelum subuh jalan ke masjid tahajud. Kehidupan yang layak, yang sebenarnya bagi hayatul fata, hidupnya para pemuda itu hidup dengan Quran, hidup hadir pengajian, ada hayatul fata. Begitu wa dzikrul maut, ingat kematian. Begitu, jangan dianggap kalau kita hidup selamanya. Yang muda bakalan tua, ya, yang sehat bakalan sakit, yang kaya bakalan miskin. Dunia berputar. Begitu, nggak ada yang kaya selamanya, nggak ada yang muda selamanya. Begitu, nggak ada yang sehat selamanya. Dunia bakalan berjalan terus, nggak ada yang hidup selamanya. Begitu, sebagaimana kita pernah muda, kita bakal merasakan kematian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan kita dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, diwafatkan kita dalam cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para salihin min ibadillah. Kita doakan guru-guru kita diberikan kesehatan, keberkahan, bil khusus Al-Habib Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan, panjang umur, afiah, juga putra beliau akhina Al-Habib Bahauddin, dan juga segenap para kiai, para guru-guru, para masyayikh, para salihin yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga sahibul majlis dan warga masyarakat, jamaah majlis, semuanya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.